نوينا ما نوى السلام به علم الله من صالح الوكيل نعم المولى والنصير ولا حول ولا قوة. الفاتحة إلى حضرة حبيبنا وشفينا وقرة أعيننا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم ثم أرواح آبائه وأمهاته وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآله منهم وصحابة أجمعين والملائكة المقربين وسادتنا الصوفية المحققين ثم إلى أرواح الحملة القرآن العظيم ثم حملة القرآن العظيم ثم إلى أرواح المؤلفين بالعلوم الشرعية أينما كانوا شهداء صالحين خصوصا إلى روح شيخ أحمد نهروي عبد السلام وأصوله وفرعه أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم في الدين والدنيا والآخرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Halaman 30. Masih perdebatan tentang para ulama yang berbeda pendapat tentang siapa ibu daripada Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Kalau ibu dari Imam Ahmad bin Hambal itu murid Imam Syafi'i, murid dari Imam Syafi'i bernama Ahmad bin Hambal, masih kecil itu sudah ditinggal sama ayah, nggak kenal sama ayah. Jadi hebatnya ibunya Ahmad bin Hambal namanya kalau nggak salah Sofiyah. Itu ketika mengandung ayahnya Ahmad bin Hambal ini dalam sakit. Terus ketika Ahmad bin Hambal kecil, karena beberapa bulan itu ayahnya meninggal. Tapi hebatnya ibunya Ahmad bin Hambal itu nggak kepikiran untuk kawin, tapi sibuk mendidik anaknya. Sampai-sampai Ahmad bin Hambal ini kalau tidak salah tinggal di Madinah. Kemudian oleh ibunya masih kecil itu dimandiin, terus sarapan, sholat, belajar sholat, masih kecil, masih balita. Terus masih kecil itu udah diantar ke pengajian Quran, masih balita. Itu dalam urusan mendidik anak aja, nggak sibuk dalam urusan yang lain, nggak kayak ibu-ibu kita ya yang dipikirin dunia, terus pikirin bagaimana makan, sehingga yang dipikirin ya jadi karyawan, misalkan jadi buruh cuci misalkan, atau jadi apa aja ya, jagain anak dan lain sebagainya. Karena yang dipikirin adalah bagaimana kita anaknya makan. Itu jihad juga, sama besar juga pahalanya, karena dengan makan itu kita jadi sampai sekarang. Tapi ibunya Ahmad bin Hambal lain, enggak seperti itu. Dia malah anaknya masih kecil, bukan kepikiran makan, tapi setelah dimandiin kemudian diajarin sholat subuh dan lain sebagainya, itu dari mulai tahajud itu udah diajak masjid sholat sampai menjelang subuh. Jadi ibunya nungguin di luar sampai kayak gitu pendidikannya ya. Terus abis itu pagi-pagi ditungguin ngaji, ikutin para ulama ngaji subuh, yang ngaji Quran, yang lain sebagainya dan lain sebagainya. Nanti siangan dikit waktu duha ngaji adab, ngaji nasihat, zuhur sholat, ngaji lagi. Jadi begitu aja ya. Itu ibunda Ahmad bin Hambal, sehingga menjadikan beliau seorang ulama besar, termasuk salah satu murid daripada Imam Syafi'i. Bayangkan seorang istri ditinggal oleh suaminya dalam keadaan anaknya masih sangat kecil, tapi bukan dalam hal sibuk urusan dunia, tapi anaknya dianterin kemana ngaji, ditungguin. Nggak kayak ibu-ibu sekarang, anaknya ditinggal, nggak tahu anaknya keadaannya bagaimana, di majelis, di masjid nggak tahu-tahu ya. Ibunya semuanya sibuk gibah,
sibuk ngumbar aurat, sibuk berantem lewat Instagram, Facebook dan lain sebagainya, sibuk komen-komen Instagram dan lain sebagainya. Nggak kayak sekarang. Jadi pendidikannya sangat beda. Ibunda Ahmad bin Hambal dengan ibunda kita sangat beda jauh, sehingga menyebabkan bagaimana pertumbuhannya Ahmad bin Hambal menjadi sahab ulama besar. Jadi wajar mahat madrasatul ula. Para ibu adalah sekolah pertama. Jadi kalau kita beruntung punya ibu-ibu yang solehah, itu sangat beruntung. Karena ibu-ibu yang soleh itulah sekolah pertama. Bagaimanapun hebatnya sekolah kedua, yaitu sekolah formal. Kalau ibu kita bejat, udah pasti sampai rumah kita jadi anak yang kurang ajar. Apalagi misalkan broken home, misalkan keluarga pecah, itu udah pasti nggak akan menemukan ketenangan di rumah. Tapi seandainya seorang ibu ditinggal sama suaminya, tapi ibunya ini solehah, anaknya insya Allah ya kayak kita nggak akan jauh-jauh dari ngaji. Maka beruntunglah orang yang seorang anak yang punya ibu masih rajin ngaji, biar kata ibunya nggak alim. Ahmad bin Hambal ibunya bukan ulama, ya, orang biasa, tapi diantarin gue ini menjadi taklim sampai ulama-ulama kenal sama ibunya. Ahmad bin Hambal hebat, dan beliau menjadi ulama yang sangat masyhur. Tapi tidak begitu dengan ibunda Imam Syafi'i. Ya, Imam Syafi'i ibundanya ya luar biasa sekali, cuman nggak ada yang kenal siapa beliau. Dan sehingga menjadi perdebatan. Saya lupa nih baris keberapa. Kita ulangnya dari atas ya. Jadi as-sani, kalau nggak salah ini juga udah nih, as-sani. Bawah ya qaul Imam Ahmad bin Hajar, Ibnu Hajar al-Asqalani. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulul Imam Ibnu Hajar al-Asqalani di tengah-tengah. Kalau nggak salah sampai situ mana. Yaqulu berkata al-imamu fa'il, yaqulu fi'il, domirnya huwa, al-imamu fa'il, jadi nggak pakai domir lagi yaqulu, tapi zahir, fa'ilnya zahir, al-imamu fa'il. Yaqulu berkata al-imamu, yaitu seorang imam. Siapa dia? Ibnu Hajarin, yaitu anaknya Batu, anak Hajar. Ibnu Hajar al-Asqalani, namanya panjang. Ini nama kakek. Ya, Hajar itu nama kakek. Memang nama asli itu. Bin Hajar al-Asqalani, di negeri Asqalan lahirnya. Wa naqala, ini perkataan Ibnu Hajar al-Asqalani. Siapa itu Ibnu Hajar al-Asqalani? Adalah pensyarah Fathul Bari, yang punya kitab Fathul Bari, syarah Sahihul Bukhari. Jadi Sahih Bukhari 4 jilid disyarahkan oleh Ibnu Hajar menjadi 12 sampai dengan 15 jilid, tergantung percetakannya apa. 12 jilid ini Ibnu Hajar al-Asqalani itu favorit daripada almarhum Habib Munzir al-Musawa. Kalau baca hadis Bukhari pasti dikit-dikit, karena beliau selalu ngomong Fathul Bari. Di dalam hadis Fathul Bari syarah Sahihul Bukhari selalu kayak gitu. Kalau kajian malam Selasa di Al-Munawar, ya, dekat dari Masjid Al-Munawar, itu depannya yang pengarang kitab ini Syekh Nahrawi Abdus. Salah satu pengurusnya juga itu masih keturunan Syekh Nahrawi Abdus Salam. Jadi dikit-dikit beliau berkata di Fathul Bari, berkata Ibnu Hajar dalam Fathul Bari syarah Sahihul Bukhari, karena malam Selasa itu dulu masih ada Habib Munzir tuh ngaji Sahih Bukhari atau hadis. Jadi hadis itu ditulis, diketik, dikasih lembaran. Ya, kalau hadisnya pendek ya segini doang, lembaran itu dibagi-bagi tuh, kayak bagi-bagiin kertas parfum tuh, selembar gini. Kalau hadisnya lagi panjang ya agak gede, bagi-bagi tuh, baca bareng-bareng. Baca, diikutin, terus diapalin. Kebiasaan Habib Munzir masih hidup.
Ini yang sering dibawa, yaitu Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Wa naqala an Yunus, an Yunusa. Yunus bukan bahasa Arab, jadi Yunusa. An itu huruf khafat, jadi Yunusa khafat dengan an. Pakai khafatnya pakai fathah karena isim ghair munsharif. Wa naqala, dan menukil atau wanukila, dikutip an Yunus, dari Yunus bin atau ibni, ya, boleh juga. Kenapa giliran ibni pakai kasrah ya? Karena ibni bahasa Arab. Yunus. Wa nukhila an Yunus bin Abdil A'la. Pentingnya cara baca gitu ya Dimas. Tahu nahu itu pentingnya kayak gini. Satu kata salah baca fatal. Menurut orang yang paham. Menurut orang yang paham nahu, saat yang salah baca satu kata, harokatnya salah itu fatal makna. Wa nukila, dan dinukil, berarti fiilnya majhul. Nukila fiil mudhari', fiil madi majhul. Wa nukila, dan dinukil an, dari Yunus bin Yunus, yaitu anak Abdil A'la, anak Abdil A'la. Abdil A'la sama sama Abdurrahman. Abad itu hamba al-A'la, zat yang maha tinggi, maksudnya hamba Allah. Abdil A'la sama sama maknanya Abdullah. Anna umma Syafi'i, anna umma itu asalnya ummu, ketemu anna di depan umma, ya. Anna itu taukid, kemudian menasabkan an. Jadi ada anna, ada kana. Kalau kana ummu, kalau anna sama sama inna, inna umma, inna makna sama. Ansibul isma wa tarfa'ul khabar, bab mubtada khabar. Anna umma Syafi'i, bahwasanya ibunya Syafi'i, Hashimiyatun, itu seorang Hashimiyah, keturunan Bani Hashim. Maksudnya sama aja sama Nabi Muhammad, keturunan Hashim. Hashimiyatun, Hashimiyatun itu jadi khobar. Kalau umma Syafi'i itu jadi isim anna, asalnya mubtada khobar. Min waladi Abdullah bin al-Husaini bin Al-Hasan bin Ali. Malah Ibnu Hajar bilang dinukil atau dari pendapat Yunus bin Abdul A'la, ibunya Imam Syafi'i malah Hashim, keturunan Rasulullah tuh, ya. Min waladi Abdullah, dari Abdullah bin Husain bin Hasan bin Ali. Abdullah bin Husain bin Hasan bin Ali. Jadi Hasan punya anak namanya Husain. Jadi orang dulu saking cintanya sama sahabatnya, sama adiknya sendiri tuh, Hasan cinta sama adiknya Husain. Jadi ketika Hasan punya anak, dinamain adik, nama kakaknya, nama adiknya Husain. Jadi biar nggak hilang gitu. Biar kalau ngapalin gampang. Itu kode-kode dari para ulama tuh begitu, kode-kode para habaib. Makanya kalau kita nih seorang yang masyhur, misalkan Dimas, Dimas ini bahasa Arabnya kan Darmawandi. Dimas itu Darmawandi. Nanti punya anak namanya Darmawandi, Darmawandi. Misalkan namanya Muhammad Darmawandi, Ahmad Darmawandi, terus sampai ke bawah. Punya anak cewek Aisyah Darmawandi. Itu untuk mengenang bapaknya itu di Dimas yang seorang ulama. Jika seorang ulama itu dikodein kayak gitu. Makanya kalau di Syria tuh ada mufti namanya Kaftaru. Itu nama-nama keluarga itu. Syekh Ahmad Kaftaru, Syekh Muhammad bin Ahmad Kaftaru, Syekh Abdullah Kaftaru, pakai Kaftaru. Kaftaru bahasa mereka. Bahasa. Ya. Ada lagi Al-Buti, Muhammad Said Ramadan. Al-Buti punya anak namanya Taufik Muhammad Said Ramadan. Al-Buti juga. Sama para habib juga gitu, asegab terus. Selama belum ada wali yang masyhur yang bisa mematahkan nasabnya itu, ya misalkan Asegab punya nama, terus anaknya itu jadi wali, walinya beda sama Asegab ini, maka Asegab itu jadi patah, jadi bercabang dengan anaknya itu. Siapa anaknya? Ya Syekh Abu Bakar bin Salim, keturunan-keturunannya. Jadi turunan Syekh Abu Bakar bin Salim dinamain BSA, bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Tapi ada juga yang pak matahin namanya bin Jindan. Itu turunan Syekh Abu Bakar bin Salim juga. Jadi bin Jindan itu marganya BSA, bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Ada lagi bin Hafiz, patah lagi tuh. Jadi Abu Bakar bin Salimnya patah, pecah dari bin Jindan. Ada lagi bin Hafiz, beda-beda. Karena Jindan dan Hafiz ini sama masyhurnya. Jadi kalau kita punya bapak masyhur,
Masyhur itu yang dijadikan patokan keluarga kita. Jadi cabangnya banyak. Salah satu asal semua asegaf, marga paling tinggi di perhabiban itu asegaf. Lama nggak ada yang menjadi wali kutub atau wali besar, maka asegaf itu berlanjut terus sampai ke bawah, ke bawah, ke bawah. Kecuali ada yang mematahkan itu, mematahkan apa kewalian itu, mengalahkan. Nan Sayyidina itu, tapi ini perkataan Yunus bin Abdul A'la. Sabata yasbutu walam yasbut haza, akan tetapi nggak kuat pendapatnya ini begitu. Jadi Ibnu itu mengomentari, katanya ini pendapat ini nggak kuat karena sebelumnya itu udah jelas ibunya Imam Syafi'i mengatakan Azdiyah, keturunan Bani Azdi, bukan keturunan Bani Hashim. Jadi para ulama itu berbeda pendapat. Wa yarudduhu qaula Syafi'i, dan ia menolak atau membantah dengan perkataan Imam Syafi'i allazi dzakarahul Hakim, yang disebutkan oleh seorang muhaddis bernama Hakim. Jadi kalau ada riwayat Imam Hakim, nah ini selain periwayat hadis dia juga periwayat perkataan Imam Syafi'i. Iki Dawud ibni Ali, dari jalan jalur riwayat Daud bin Ali, seorang ulama. Haddatsan, menyampaikan kepada kami, yaitu Al-Harits Suraij. Al-Harits itu julukan, Suraij itu namanya. Qala, berkata itu Suraij Al-Harits, sami'tu Syafi'iyya, sami'tu aku mendengar, domirnya ana, Asy-Syafi'iyya jadi maf'ul bih dari sami'tu, saya mendengar akan Imam Syafi'i, yaqulu, dia berkata, Ali bin Abi Thalib ibni Ami wa ibni Khalati. Ali bin Abi Thalib adalah anak dari pamanku dan anak dari bibiku. Maksudnya aku sama Ali bukan keturunan, tapi Ali itu pamanku dan bibiku. Ali itu keturunan dari paman dan bibiku. Maksudnya satu garis keturunan nama Ali, tapi bukan turunan Ali. Itu beberapa pendapat ulama. Ini pendapat yang kedua lanjutan itu. Wa mahma yakun min amri ummihi, wa mahma yakun min amrihi, dan bagaimanapun adanya urusan ibunya Imam Syafi'i itu, Azdiyatun kanat am Hashimiyatun, apakah dia Bani Azdi atau apakah dia Bani Hashim, fal jadiru, yang jelas katanya itu bizikri huna, tujuan menyebutkan ibunya Imam Syafi'i di sini katanya, huwa anna hadhil mar'ata, anna hadhihi al mar'ata, hadhihi itu isim isyarah, nggak akan merusak annanya. Jadi al mar'ata tetap dibaca al mar'ata, seakan-akan annal mar'ata, seakan-akan anna al mar'ata, seakan-akan nggak ada hadhihi. Jadi kalau isim isyarah nggak akan merusak. Anna hadhihi al mar'ata tetap. Jadi anna al mar'ata. Cuman hadhihi itu penegasan bahwasanya ibunya ini, bahwasanya perempuan ini gitu. Maksudnya yang lagi diomongin itu ibunya Imam Syafi'i. Allati la yu'rafu ismuha, allati la yu'rafu ismuha, yang tidak diketahui namanya bidabti dengan pasti. Karena sebelumnya ada yang bilang ibunya Imam Syafi'i bernama siapa tuh? Di atas. Fatimah binti Abdullah bin Husain bin Hasan bin Ali bin Abi Thalib tuh. Ya. Ada yang bilang ibunya Syafi'i namanya Fatimah bin, keturunan Sayyidina Ali, keturunan Hasan Sayyidina Ali bin Husain bin Hasan bin Ali. Jadi tidak diketahui namanya secara pasti, karena yang bilang ibunya Syafi'i bernama Fatimah keturunan Hasan bin Ali itu perkataan yang tidak kuat, kurang kuat. Kanat imra'atan zakiyatan. Kanat adalah dia, hiya itu, kana itu dhamir hiya, jadi kanat. Imra'atan itu pakai nasab, pakai fathah karena jadi khobar kana. Jadi kanat itu hiyanya itu bimahali raf'in, mahalnya rafa. Sengaja saya ngomongnya kayak gini biar ingat lagi masalah nahwunya sambil dipikirin. Jadi kanat asal
kena damir hiya jadi kanat karena ngomongin dia itu wanita. Terus kanat ini damir hiyanya bimahali raf'in jadi isim kana. Kemudian imro'atan itu jadi khobar kana karena harus nasab. Zakiyatan itu sifat dari imro'atan, sifat harus ngikutin yang disifatinya. Jadi imro'atan zakiyatan, perempuan yang hebat, zakiyah. Imra'atan zakiyatan. Zakiyatan itu raihatan hadah, harum. Wanita yang harum namanya zakiyah. Raihatan hadah. Jadi zakiyatan definisinya raihatan hadah, harum namanya. Zakiyah. Ada lagi pakai zai, zakiyah, beda lagi. Kalau zakiyah itu suci, zaki. Zaki itu suci. Assalamu alaika azkal azkiya. Jadi orang yang paling suci di antara orang-orang suci. Itu pakai zai. Kalau ini za, pakai za. Makanya salah baca, salah arti itu. Ada zakiyah, ada zakiyah. Kalau bacanya pakai zai itu gigi sama gigi diadu za. Tapi kalau za nih yang ini nih itu lidah sama gigi ketemunya. Ujung lidah di gigi atas. Za. Zakiyah. Kalau yang pakai zai zakiyah. Artinya lain. Jangan bingung sama bahasa Arab kayak gitu. Banget pakai makhraj. Jangankan itu, bahasa Inggris saja kita diketawain kalau cara baca. Artinya gampang dah. Kita ngomong 6 month ago. Artinya apa mas? 6 bulan yang lalu. Tapi kita bacanya nggak pakai X. 6 month ago. Orang ketawa pasti. Karena padahal kita mau ngomong maksudnya 6, 6. Bener nggak? Nggak pakai X aja, nggak pakai efek S saja salah. Jadi jangan protes kalau bahasa Arab makhrajnya artinya jadi salah. Bahasa yang ngucap salah arti diketawain, ya kan? Apalagi yang mirip-mirip tuh banyak. Misalkan kita baca orang misalkan of course misalkan, of course, terus kita baca of course, orang ketawa pasti. Ya. Artinya ilmu bahasa Inggris aja fasih karena salah ngucap salah arti, padahal cuma beda efek doang tuh. Kalau baca sick itu sakit, tulisannya SEEK, tapi kalau six tulisannya SIX, six. Salah ngomong salah arti, apalagi bahasa Arab sama aja. Jadi nggak boleh kita protes. Kenapa sih ribet banget harus belajar makhraj? Buat urusan dunia aja kita harus belajar makhraj, yaitu makhrajnya bahasa Inggris. Masa bahasa Arab kita nggak mau? Itu maksudnya. Fahiya al-ummul misaliyatu. Beliau adalah ibu yang misaliyah. Misal itu bisa dijadikan contoh ya. Misal itu kan contoh. Misalnya, misal itu bahasa Arab. Jadi al-misaliyah itu ibu yang bisa dijadikan contoh teladan, suri teladan. Misaliyah. Fi arwa'i suriha, fi arwa'i suwariha, pakai jamak suar. Fi arwa'i suwariha. Fi arwa'i suwariha itu bisa dijadikan contoh dalam pergerakan gambarannya. Arwa, rau, pergerakan gambarannya. Maksudnya ibu yang bisa dicontoh gerak-geriknya, cara mendidiknya. Suar itu gambar, suratun. Mufradnya suratun, jamaknya suwarun. Suar, gambar-gambar. Jadi bisa dijadikan contoh dalam gerak-geriknya, dalam rupanya. Wal murabbiyatu al-abqariyatu, wal murabbiyah dan seorang pendidik al-abqariyah. Abqari itu jenius, seorang pendidik yang jenius.
Ibunya Imam Syafi'i nggak kalah sama ibunya Ahmad bin Hambal, sama. Cuman bedanya kalau Ahmad bin Hambal itu ibunya nganterin ke para ulama, terus ditungguin di majelis taklim sampai pulang mandi makan segala macam. Begitu juga malam, udah begitu aja. Sampai nggak sempat mencari rezeki istilahnya. Allati taqdiru qadara yaqdiru ya, taqdiru al-mas'uliyata, yang mana beliau itu mampu atau memahami mampu dalam artian memahami al-mas'uliyata, permasalahan. Mas'uliyah itu masalah, yang mana ibunya Imam Syafi'i ini cerdas, jenius, mampu memahami masalah haqqa qadrihi, sesuai dengan kadar. Haqqa qadrihi, sesuai dengan kadar. Jadi ibu yang pintar adalah ibu yang paham situasi, bukan ibu yang tapi nggak paham situasi. Pokoknya sial dah kalau punya ibu begitu, ngomel doang tapi nggak tahu situasi. Kalau ibunya Imam Syafi'i itu paham situasi, ngerti emang anaknya lagi kagak ada, misalkan lagi nggak kerja dan dia harus ngaji, ya disuruh ngaji. Anaknya malas sholat, disuruh sholat, nggak ujuk-ujuk disuruh dunia terus. Makanya ada istilah Umar bin Khattab begini dulu. Ada seorang bapak-bapak ngadu, wahai Umar bin Khattab, saya punya anak bandel banget, susah banget, tolong ditahzir, dikasih hukuman. Begitu ditanya, kenapa kamu? Saya mendapat laporan dari ayahmu kamu begini. Itu anaknya ngomong gampang, bapak saya kumpul sama ente, saya nggak dikenalin sama ente. Bapak saya ke masjid nggak pernah diajak. Bapak saya kemana ngaji sama ente, dekat sama ente, jadi sahabat ente, saya nggak pernah dikasih tahu. Sampai saya aja nggak kenal ente siapa, kalau bukan ente seorang khalifah. Akhirnya kata Umar, kamu durhaka kepada anakmu sebelum anakmu durhaka kepadamu. Jadi ada orang tua durhaka. Hebat nggak tuh cara berpikir Umar bin Khattab? Jadi kamu durhaka kepada anakmu sebelum anakmu durhaka kepadamu. Jadi kadang-kadang orang tua juga harus introspeksi diri juga. Namanya anak durhaka tuh gara-gara anak atau lingkungan, tergantung orang tua. Bibniha ila ardi, setelah dari Gaza, Imam Syafi'i lahir di Gaza, di Gaza itu di Palestina. Zahabat, pergilah dia, yaitu ibunya Imam Syafi'i, bibniha itu asalnya bi ibniha, ibninya dengan alif ya. Ibnunya hamzanya dengan apa? Alif ditakhfif, jadi bibniha. Asalnya bi ibniha, asalnya pakai hamzah tuh bi ibniha. Kemudian ditakhfif jadi bibniha. Makanya kita baca an Abdillahi ibni, asalnya an Abdillahi ibni, pakai ibni asalnya. Tapi jadi hibni, kejepit, alif kejepit. Bibniha, dia pergi bersama anaknya, yaitu yang maksud adalah Imam Syafi'i, ila ardi ajdadihi, ke bumi atau ke kota atau ke negeri kakek-kakeknya dia. Kakek-kakeknya Imam Syafi'i itu kembali ke Imam Syafi'i ya, bukan ajdadiha tapi ajdadihi, kepada kakek-kakeknya Imam Syafi'i, karena ibunya tahu Imam Syafi'i turunan siapa. Di mana negeri kakek-kakeknya itu? Bimak kata, yaitu di Makkah. Jadi ibunya Imam Syafi'i itu ada di Makkah. Jadi dari Gaza pergi ke Mekah. Demikianlah ibu-ibu ulama zaman dulu. Kalau Habib Ali Simtud Durar tahu nggak ceritanya? Itu dalam manaqib. Ibunya Habib Ali sama bapaknya itu cerai. Jadi ibunya Habib Ali sama bapaknya cerai. Tapi dalam riwayat bapaknya nggak cerai, tapi tinggal di Mekah. Jadi ibunya itu ditinggal. Di Mekah itu bapaknya Habib Ali jadi mufti Mekah, saking sibuk dengan urusan fatwa, dengan urusan mengurus umat ya. Karena zaman dulu mufti Mekah tuh para habaib, bukan orang-orang sekarang, bukan orang Wahabi. Itu saking sibuknya jadi nggak pulang-pulang. Tapi ibunya Habib Ali ini luar biasa ya. Akhirnya Habib Ali itu dikirim ke bapaknya. Tapi bapaknya nggak disuruh pulang, kan. Jadi
bapaknya. Jadi Habib Ali itu dari kecil udah nggak bersama dengan ibu dan bapaknya. Jadi kalau dia bersama ibu dia nggak bersama bapak, kalau dia bersama bapak dia nggak bersama ibu. Ulama-ulama zaman dulu sampai kayak gitu juga. Jadi wajar kalau ada ulama-ulama yang berpisah dengan istrinya, tapi punya anak yang luar biasa, dikirim, soalnya nyusul bapak lo ke Mekah. Tapi kalau Imam Syafi'i nggak disuruh, nggak dilepas, tapi dia diantar sama ibunya ke Mekah. Syekh Abdul Qadir Jailani juga sama. Beliau Syekh Abdul Qadir Jailani orang yang sangat miskin, sangat susah. Rumahnya jelek, punya duit cuma sedikit, dan ibunya harus jual tanah untuk membekali Syekh Abdul Qadir Jailani. Terus dibekelin, dibikinin kantong di bawah ketiaknya itu, dibekelin beberapa uang. Kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani dititipkan ke saudagar atau ke pedagang. Pedagang ini Mekah, karena jualan baju itu pusatnya di Mekah. Itu dari Iran, dari tempat lahirnya Imam Syekh Abdul Qadir Jailani di Iran. Itu bersama dengan pasukan dagang, namanya pasukan dagang sebenarnya kafilah. Itu ke Mekah jualan baju, jualan apa. Karena di Mekah itu pusat. Mekah itu pusat, orang bisa ketemu dari Syam sampai tembus ke Cina itu lewat Mekah. Jalur sutra disebut. Dari India, dari mana? Karena dia adanya di tengah-tengah. Makanya ada profesor Arab mengatakan Mekah itu adalah pusat bumi. Seandainya orang pakai jam Mekah, jam yang bersumber ke Ka'bah itu katanya waktu hampir bersamaan, nggak ada perbedaan sekian jam. Itu menurut salah satu profesor di Arab ketika meneliti tentang Ka'bah dan Zam-Zam. Tanya Arab Saudi juga sekarang ngikutin Inggris, malah pakai tanggalan nasional karena emang pengaruh Inggris lebih kuat di sana. Tujuannya apa berangkat ke Mekah? Perhatikan ini penting. La litaqaddumin lahu, taqaddumin ya, karena lahunya udah keputus sama huruf jar. La litaqaddumin lahu, bukan untuk urusan mementingkan lahu bagi Imam Syafi'i itu aklan, makanan syahiyan yang enak-enak tuh. La litaqaddumin, bukan untuk mementingkan lahu bagi Imam Syafi'i. Jadi lahunya ke Imam Syafi'i ya. Jadi hu itu laki, kalau ha perempuan ke ibunya pasti. Nyari makanan yang enak-enak katanya tuh untuk tujuan Imam Syafi'i. Kalau ibu kita beda, demi anak gua, sampai ayah-ayah kita atau ayah-ayah orang sekarang, demi anak saya mencuri, demi anak saya merampok. Padahal di sini dikatakan la litaqaddumin lahu, bukan mementingkan bagi Imam Syafi'i. Jadi ibunya sendiri bisa lupa sama dirinya, tapi Imam Syafi'i enggak. Ya. Cuman kebanyakan orang bisa lupa sama dirinya demi anak, tapi berbuat jahat. Nah, itu bahaya juga, enggak terkontrol. Aklan syahiyan, makanan yang enak-enak syahih. Syahiyan itu lezat, makanan enak. Aw libasan fakhiran, atau demi pakaian yang indah-indah, fakhir. Fakhir itu fakhri itu bangga, kebanggaan. Pakaian yang dijadikan kebanggaan ya, pakaian yang bagus maksudnya. Bukan nyari makanan yang enak, bukan juga nyari pakaian yang bagus buat Imam Syafi'i, bukan. Tujuannya bukan dunia, maksudnya tujuannya bukan dunia. Wa ainun laha zalika wa hiya wa ainun laha wa ainun laha zalika wa hiya imra'atun fakhiratun afifatun
Wa ainun laha, padahal berat baginya. Ainun itu berat. Al-himal, berat, beban. Padahal dia juga punya beban. Laha, nah ini laha yang ini kembali ke ibunya Imam Syafi'i, karena laha itu asal hiya, lahia, lihiya. Wa ainun, dan menjadi beban, menjadi berat. Apa maksudnya? Padahal berat juga, padahal dirinya berat, terbebani. Zalika, soal pakaian itu atau makanan. Wahya imra'atun faqiratun afif, padahal dia seorang, wahya imra'atun, dia adalah seorang wanita yang fakir. Fakir sama miskin beda ya. Fakir itu butuh, kalau miskin itu ya miskin. Afifatun, yang menjaga diri, afifah. Jadi kalau ada perempuan namanya afifah, itu jaga diri, orang yang jaga diri, jaga kehormatan. Kalau laki afif, afifah itu jaga diri, jaga kehormatan. Maksudnya orang yang jaga kehormatan itu enggak menghina dirinya sendiri dengan minta-minta, maksudnya gitu. Jadi sepanjang jalan walaupun sulit, susah, tapi enggak minta. La tas'alun nasa ilhafan, tidak meminta-minta kepada manusia ilhafan, dengan memaksa. Minta boleh tapi jangan maksa. Misalkan kita kelaparan, terpaksa kita minta, nggak apa-apa. Kalau orang nggak percaya, biarin dah, nggak usah dipaksa. Karena kalau memaksa nanti orang jadi ilfil, jadi malas. Kalau kita minta bantuan sama orang sekali dua kali nggak dinyautin, tinggalin aja dah. Ya, daripada orang itu bantuin secara terpaksa. Jadi ada istilah miskin dalam asnaf apa mustahik zakat itu beda ya. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin, tuh hal yang berbeda. Fuqara itu fakir, masakin itu miskin. Bedanya apa? Dengar belum ilmu fakir sama miskin teorinya? Kalau fakir tuh gini, walaupun dia kaya, Dimas nih pengusaha, awalnya emang Dimas ini ceritanya orang yang sulit, ya, susah ekonominya. Akhirnya bangkit, jualan telur misalnya, terus gede. Cuman ada aja nih halangannya, begitu udah sukses, hebat, ada yang sirik, kemudian ditikung misalkan. Terus Dimas ini bangkrut. Ketika bangkrut, Dimas dalam posisi punya rumah yang besar, mobil masih ada, rumahnya juga bagus, Gucci mahal. Tapi Dimas pada waktu itu nggak punya makan. Ngerti nggak nih maksudnya? Jadi rumah gede, Gucci mahal-mahal, terus mobil juga ada, nggak ada kalau banyak kaya. Ada satu, tapi itu mobil darurat, maksudnya itu beli mobil itu karena butuh, karena emang seorang kaya, logikanya begitu. Terus motor, pada saat itu tidak mungkin menjual motor hanya untuk makan, maka pada saat itulah dia fakir. Ketika masuk waktu zakat, misalkan bulan Ramadan ada pembagian zakat, maka dia berhak dapat. Jadi jangan dikatakan dia orang kaya, fisiknya doang, kan lagi bangkrut. Misalkan kita tahu nih tetangganya Dimas habis dirampok misalkan, terus ada habis ada digencet bank karena hutang besar misalkan. Terus kita tahu nih tetangganya bahwa Dimas ini lagi bangkrut, tapi rumahnya masih ada gede, Gucci-nya masih ada. Terus kita ngomong, jual aja itu Gucci, makan, nggak boleh itu. Karena tidak, barang yang mahal itu nggak bisa diusahakan dalam satu hari. Maka pada saat itu Dimas wajib dapat zakat mustahik, itu fakir. Beda sama miskin. Kalau miskin itu zohir harta. Ya miskin itu zohir harta, rumahnya kecil, itu miskin namanya. Miskin, nggak punya kerjaan, atau kerjanya serabutan, tidak tetap, itu namanya miskin dalam teori zakat ya. Jadi kalau fakir itu walaupun kelihatan kaya, tapi pada saat di bank, maka dia disebut fakir. Atau orang kaya misalkan dia jalan keluar kota, kemudian di luar kota dirampok, sopirnya dibunuh, mobilnya diambil. Lolos, dikejar-kejar, lolos. Sepanjang jalan bajunya pakai jas, celana mahal, jasnya mahal, bahkan kalau dijual bisa 5 juta, 6 juta misalkan. Punya jam tangan juga mahal, 200 juta harganya. Tapi pada saat itu dia jual, nggak mungkin dalam waktu 1 hari berhasil.
maka dia seorang fakir dalam teori zakat. Maka kalau kita paham situasinya, kita boleh ngasih dia zakat, bahkan wajib. Ada orang ngaku, Pak, saya habis dirampok, tapi saya orang kaya, saya gini, rumah saya di sana, cuman HP saya hilang, apa misalkan gitu. Terus kita pengurus masjid nih, masjid kampung, kita wajib kasih tuh, karena jatuhnya dia selain dia fakir, dia juga ibnu sabil, orang jalanan, walaupun badannya kaya, walaupun zahir kan kaya, tapi dia fakir, orang yang butuh. Jadi fakir itu orang yang butuh. Kalau miskin, emang miskin itu sifatnya udah zahir, miskin. Teori fakir dan miskin ya, dalam ilmu pembagian zakat. Walakin liyataghadza asy-Syafi'iyyah, apa asy-Syafi'iyyu fa'ilnya. Walakin akan tetapi tujuan Ibu Syafi'i itu liyataghadza, supaya makan. Liyataghadza, supaya makan. Siapa? Asy-Syafi'iyyu, Imam Syafi'i, bi kulli ma ladza, dengan apa-apa yang lezat, wa thaba, dan baik-baik, minal ulum, daripada ilmu. Jadi ibunya bukan makanan zahir yang dipikirin, bukan juga baju, tapi makanan batin. Maksudnya gitu, makanan batin. Liyataghadza, supaya makan. Siapa? Asy-Syafi'iyyu, Syafi'i, bi kulli ma ladza, dengan apa-apa yang lezat, yang enak, wa thaba, dan baik-baik, minal ulum, daripada ilmu. Supaya tujuannya makan ilmu gitu. Ada seorang ulama gendut namanya Syekh Al-Maliki, Muhammad bin Ali Al-Maliki, gurunya Umar bin Hafiz. Satu waktu ditanya begini, diledekin, ulama kok gendut, makan mulu ya begini-begini, harusnya terus dong banyak puasa. Ya nggak mesti. Terus dijawab, saya gendutnya gendut ilmu. Gendutnya gendut ilmu. Jadi orang bisa aja gendut, ya, tergantung badannya, badan basah atau badan kering. Kalau badan basah ya gendut, makan mulu. Tapi gendutnya gendut ilmu, maksudnya gendutnya nggak gendut bego. Ada orang gendutnya gendut bodoh. Tapi kalau Syekh Al-Maliki gendutnya gendut pinter. Ada juga ulama yang kurus ya, kayak Habib Anis kurus. Bukan berarti yang gendut lebih bagus, yang kurus lebih jelek, atau yang kurus lebih banyak puasa, gendut lebih banyak makan, nggak juga, tergantung badannya. Syekh Al-Buti juga kurus, Habib Umar bin Hafiz juga, kalau lagi kurus, kalau lagi gemuk, tergantung. Wal adab, dan adab tata keramah, belajar adab. Adab itu kalau menurut beberapa asatis modern itu, adab itu artinya disiplin ilmu apa aja, baik belajar nahwu shorof, belajar bahasa Arab, belajar kosakata, itu juga adab termasuk. Itu semua menuntun kepada adab. Ada tata keramah. Yang namanya belajar ilmu pasti belajar tata keramah. Wal fununi, dan juga cabang-cabang ilmu. Jadi ada ilmu, ada cabang ilmu, funun. Funun itu fikih, usul fikih, ilmu tauhid, ilmu usuluddin, nah itu namanya cabang maksudnya. Jadi ada ilmu tauhid, ada usuluddin. Padahal dia juga ilmu tauhid ya usuluddin ya tauhid, tapi diistilahkan dengan istilah yang berbeda. Ada lagi fikih, ada lagi usul fikih, sama fikih juga. Cuman kalau fikih itu cabang, kalau usul fikih itu usulnya. Cara mengambil keputusan fikih lewat dalil-dalil yang umum, itu namanya usul fikih. Jadi itu namanya funun, cabang-cabang ilmu. Aradil muqaddasati, yaitu di negeri-negeri suci, yaitu Mekah dan Madinah, supaya dapat ilmu. Al-muqaddasatu yang disucikan. Fakana laha ma aradat, maka terjadilah laha bagi ibunya Syafi'i ma aradat, apa yang dia inginkan. Kejadian benar, sampai di Mekah Imam Syafi'i jadi orang alim, bahkan sudah bisa ngomong fikih, jadi ulama besar, dan orang-orang pada ngaji pada usia 13 tahun. 13 tahun udah pada ngaji sama dia. Dan pada usia 15 tahun udah bikin mazhab. 15 tahun udah bikin mazhab. Jadi nggak heran kalau ada ulama kecil, ulama muda tuh nggak heran. Dari dulu, bahkan ulama dulu bukan ulama muda lagi, ulama kecil. Dari kecil udah jadi ulama mazhab, bahkan jadi pendiri mazhab.
Imam Malik aja akhirnya kebalap sama Imam Syafi'i. Wa haqqaqallahu amniyatan, Allah itu membenarkan, maksudnya apa ya? Meluluskan atau mengabulkan, membenarkan. Amniyatahu, angan-angannya, cita-citanya. Kenapa pakai kalimat haqqaqah, membenarkan? Karena sifatnya itu angan-angan. Ya, yang namanya punya anak dengan keterbatasan segala macam, apalagi ekonomi, yaitu angan-angan mau jadi ulama besar, mudah-mudahan anak saya jadi ulama besar, tuh jatuhnya kan masih bersifat angan-angan. Makanya kalimat haqqaqah, Allah membenarkan angan-angannya dia, maksudnya mengabulkan atau menjadikan, atau merealisasikan, zahirkan, mengabulkan. Wa haqqaqallahu biha khairan, dan Allah juga membenarkan atau mengabulkan biha, beliau ibunya Imam Syafi'i, khairan, kebaikan, lil ummatil islamiyati, untuk umat Islam. Artinya berkah ibunya Imam Syafi'i lah Imam Syafi'i menjadi cahaya buat Islam. Lagi-lagi balik ke ibu. Ya, lagi-lagi balik ke ibu. Bayangkan kalau ibunya Imam Syafi'i ini ibunya ahli dunia, Imam Syafi'i nggak akan dikenal sampai sekarang. Tapi dengan berkah perjuangan, Imam Syafi'i jadi orang kaya sekarang. Maksudnya begitu. Jadi balik lagi ke ibu. Pentingnya ada ibu. Fastahaqqat kulla taqdirin wa i'jabin, maka ia mendapatkan, fastahaqqat, maka ia mendapatkan kulla, segala takdirin, segala ketentuan dari Allah, wa i'jabin. I'jab itu apa? Ajaib, keajaiban, i'jab. Ajib. Mantul, bahasa sekarang ajib, mantul. Jadi ibunya Imam Syafi'i mendapatkan semua dari Allah, ya, dan segala hal-hal yang menakjubkan, kekaguman orang kepada beliau dan lain sebagainya. Jadi fastahaqqat kulla takdir, nih kalimatnya dalam. Hanya orang-orang puitis yang bisa ngomong kayak gini. Fastahaqqat itu mendapatkan kulla takdir, segala ketentuan. Maksudnya apa? Jadi semuanya udah ditentukan sama Allah, cuman kita perlu nyamperin usaha. Imam Syafi'i sudah ditakdirkan sama Allah jadi ulama besar, ya. Tapi itu juga perlu usaha. Jadi begini nih, kalau takdir gampangnya nih, kalau akidah kita, Allah takdirin itu dua, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dimas mau jadi apa aja Allah udah tentuin, yang baik atau versi buruk. Jalan yang diambil ke arah kanan, maka jadilah kita orang yang kanan. Tapi kalau kita ambil jalan ke kiri, maka akan sesuai dengan takdir Allah yang kita ini sial. Jadi ada dua nih, dalam hal yang bersamaan, kita satu sisi sial, satu sisi untung. Satu sisi kita sial, satu sisi untung. Salah jalur dikit, itu larinya kemana? Sama kayak orang ngurut, salah ngurut kan salah urat langsung. Sampai kalau sakit gigi aja kan ke otak, gigi kanan yang ngilu, otak kiri yang sakit. Gigi kiri yang ngilu, otak kanan yang sakit. Itu dalam hal syaraf aja kayak gitu. Sama begitu juga, takdir juga sama. Jadi Allah ini jadikan kita nih baik sama buruk dalam hal sekaligus. Jadi jangan santai-santai aja, gua udah ditakdirin jadi orang baik kali, santai dah. Enggak juga, kalau kita menempuh jalan yang jelek ya jadi orang jelek. Karena takdir itu berbarengan dua-duanya itu. Syaqiyan am sa'idan, syaqiyan am sa'idan. Dua-duanya itu mau jadi baik atau buruk udah dikasih. Jalurnya semua udah dikasih. Jadi yang dimaksud takdir itu bukan berarti takdir dalam arti kita udah pasti jadi ulama besar. Ya belum tentu kalau kita malas. Ya. Kecuali kita udah tahu kali, kalau kayak ilmu Buddha gitu. Ilmunya Avatar udah tahu kita dulunya siapa. Terus kita bakal jadi apa, udah ditentukan sama Allah, kita tahu, santai-santainya nggak apa-apa. Tapi masalahnya kan kita nggak tahu. Kalau salah-salah jalur kan ribet. Mungkin begini juga gambarannya, kita ditakdirkan jadi orang baik nih, cuman kita nih dibawa melengsar mulu karena kita nggak tahu takdir kita. Cuman Allah udah tentuin jadi orang baik, cuman pada usia sekian, karena kita nih nggak tahu takdir kita jadi baik, akhirnya kita kanan kiri nggak nyampe lama. Jadi cepat atau lambatnya itu kita yang menentukan. Semakin kita ngeles, semakin kita beda jalur dari yang ditentukan Allah, maka akan semakin lambat ke arah itu, ke arah takdir itu.
Paham nggak? Tapi semakin kita nih sesuai dengan jalur yang Allah tentukan, jalan pintas yang Allah tentukan, ya, maka semakin cepat sesuai dengan takdir. Jadi cepat lambatnya tergantung kita. Ada juga yang bilang kayak gitu masalah takdir. Jadi Allah udah tentuin, cuman tembus cepat atau tidak tergantung usaha dan doa, dan juga doa jangan lupa. Nabi kan segala sesuatu sudah ditentukan, tapi ada yang bisa merubah itu, yaitu doa. Kalau digedor terus berubah dia. Oh iya begitu, kan Allah udah maha kuasa. Iya Allah tentuin, tapi Allah juga maha kuasa untuk merubah itu semua. Ya, jadi Allah nggak bisa dibatasin, terserah Allah. Allah mau nggak berubah juga terserah Allah juga sih. Kita berdoa nih terus nggak dirubah, ya terserah Allah juga, pasrah aja. Itu ilmu kayak gitu solid, ilmu solid itu. Makanya ada istilah begini, kalau kita direkrut jadi muridnya Habib Hasan, tanya gini dulu, ikut majelis mau masuk surga aman dari neraka? Izin dulu. Oh saya Bib nggak ngarepin surga, nggak ngarepin neraka juga. Pokoknya saya harapin dekat sama Rasulullah. Itu dari ajib, ini dia. Jadi murid kesayangan kalau bisa nyaut kayak gitu. Artinya bukan pengen surga dan bukan karena takut neraka, tapi pengen dekat sama Rasulullah. Itu derajat paling tinggi. Susah soalnya. Karena kalau kita mikirin surga berarti kita egois, mikirin diri sendiri gitu maksudnya. Tapi kalau kita alasan cinta karena Rasulullah, maka kita dalam hidup kita ini perjuangan kita demi Rasulullah. Karena kan yang kita pengen ketemu Rasulullah. Masa iya nggak niru jalannya Rasulullah, berdakwah, menuntut ilmu, gitu maksudnya. Tapi kalau mikirin surga doang kan yang kita pikirin ibadah doang. Yang penting saya tahu ibadah, yang penting saya ngerti ibadah, Bib, sholat aman. Kiai saya yang penting ngerti sholat, ngerti puasa, udah wes itu semua bakal saya masuk surga. Ya satu sisi benar juga, tapi masih rendah, masih selera rendah. Tapi kalau bilang saya cinta sama Rasulullah, itu tinggi tuh. Kenapa? Karena kalau cinta insya Allah akan dibuktikan dengan perkataan itu, yaitu berupa dakwah. Bohong dong kalau cinta nggak ikut dakwah, nggak nuntut ilmu, ya, maksudnya gitu. Jadi beda orang yang niat pengen masuk surga sama orang yang niat karena cinta Rasulullah. Bagaimanapun sengsara hidupnya, dia akan terus berjuang supaya dapat cinta Rasulullah. Tapi kalau niat dapat surga, ya yang dipikirin cuma sholat doang sama dia. Biarin dah miskin, yang penting sholat. Bagus juga di satu sisi, tapi masih kalah sama yang tadi. Kalau dia cinta sama Rasulullah, maka dia hidupnya akan wasaton, akan tengah-tengah. Dia nggak mau jadi orang terlalu miskin, dia juga nggak mau jadi orang terlalu kaya. Maka dia akan usaha tuh, dia akan kerja. Di satu sisi dia juga nggak mau lepas dari agama. Jadi nggak sesat. Kan bahaya juga orang yang rajin ibadah tapi malas dalam hal duniawi, bahaya juga itu. Ya. Radhiyallahu anha, semoga Allah meridhai anha, wa jazaha, dan Allah membalas beliau khaira jazaa, sebaik-baik pembalasan. Jadi di atas Imam Syafi'i ada siapa? Ada ibunya. Maksudnya itu di atas pahala Imam Syafi'i ada pahala ibunya. Kalau bukan sebab ibunya itu, maka Imam Syafi'i tidak akan seperti sekarang. Walaupun Allah bisa aja menjadikan Imam Syafi'i tetap ulama besar, tidak lewat jalur ibu. Tapi takdirnya ibunya ini memang dapat hadiah seorang anak yang luar biasa, hasil dari usahanya juga. Lagi. Yaqulul Imam Ibnu Hajar, yaqulul Imam Ibnu Hajar, yaqulul Imam Hajarin, kata lagi Imam Ibnu Hajar yang punya Fathul Bari. Jadi hadis Bukhari pun pensyarahnya itu masih mazhab Syafi'i ya. Jadi mazhab Syafi'i ini sangat besar, pendukungnya sangat banyak. Kalau ada orang di sini ngaku mazhab lain, kayaknya susah mempraktekannya. Ada tuh teman kita, kalau ditanya ngakunya mazhab Hanafi sama Maliki. Kalau ini nggak mau pakai kunut, nggak apa-apa juga kalau tahu ilmu. Sulit hidup lingkungan kita tanpa mazhab Syafi'i, itu sulit. Nah Syafi'i itu sangat detail, sangat halus, sangat ihtiyat. Istilahnya mazhab Syafi'i itu mazhab ihtiyat, mazhab yang sangat hati-hati.
Sampai ketemu istri aja salaman batal, kesentuh aja batal. Di satu sisi ribet, tapi di satu sisi itu hati-hati. Karena hadisnya tidak jelas ketika Nabi sentuh Aisyah itu pakai sarung tangan atau tidak, pakai sarung kaki atau tidak. Dalam istilah ilmu usul fikih kita, idza tatarraqal ihtimal saqata anhu istidlal. Apabila terlalu banyak kemungkinan maka tidak boleh dijadikan dalil. Terlalu banyak kemungkinan tuh maksudnya gini, kenapa orang Muhammadiyah tuh ngomong waktu sentuhan dengan istri nggak batal, karena hadisnya Aisyah pernah dipegang kakinya oleh Rasulullah ketika sholat digeser. Nah terus ulama berkata lagi, nah itu pertanyaannya musim panas apa musim dingin? Ya, ketika Nabi menggeser kakinya Aisyah panjang. Maksudnya musim panas musim dingin gimana? Kalau musim dingin pakai sarung kaki, kalau musim panas nggak pakai sarung kaki, kan jadi ribet, paham nggak nih? Musim dingin banget, kalau panas banget. Bahkan orang yang umroh tuh kenapa harus suntik meningitis tuh? Jadi kalau kita mau umroh tuh kan pakai punya visa, selama dalam jangka 2 tahun kita harus suntik meningitis. Misalkan kita suntik sekarang, tertunda selama 2 tahun, itu 2 tahun itu kita suntik lagi. Tapi selama 2 tahun itu kita bisa berangkat, misalkan kita suntik sekarang, tahun depan baru berangkat, masih bisa tuh tanpa suntik lagi. Namanya suntik meningitis. Buat itu tuh menangkal demam tinggi tuh, karena siang panas, malam dingin. Biasanya orang pulang umroh pasti sakit, biasanya kalau nggak kuat. Padahal udah suntik. Apalagi ini zaman Nabi, ya, belum terkontaminasi gedung-gedung. Kalau siang sangat panas, sampai dibilang Ramadan itu kan panas, membakar. Jadi kalau kena debunya Arab itu kulit bisa merah, kebakar, bisa korengan. Minyak gulanya bisa nanahan. Makanya mereka tuh pakai kerudung gitu, mau laki mau cewek sarung. Kalau musim dingin malam sangat dingin, makanya pertanyaannya ketika Nabi menggeser ketika tahajud tuh kakinya Aisyah, itu Nabi Aisyah pakai sarung kaki apa kagak? Nah jadi panjang. Kata Imam Syafi'i hadis yang begitu-gitu buang, dibuang. Maksudnya bukan hadisnya dibuang, tapi hukumnya tidak dipakai. Udah wes batal. Jadi saking hati-hatinya Imam Syafi'i. Jadi perkara-perkara yang mungkin begini, mungkin aja begitu, bisa aja begini, ya nggak usah dipakai. Udah putusin aja batal. Jadi Imam Jadi bisa itu Aisyah pakai sarung kaki, bisa saja tidak. Kalau ternyata pakai sarung kaki batal kalau nyentuh Aisyah itu. Jadi saking hati-hatinya Imam Syafi'i bilang udah nyentuh istri batal. Nyentuh istri tanpa penghalang gigi kuku, rambut, gigi, kuku boleh. Ya, misalkan kita sayang itu nggak apa-apa. Kenapa? Rambut itu nggak mengalirkan darah. Kecolok nggak batal, nggak usah wudhu lagi. Ya, kalau kali aja kan mendek-dekan, wah. Atau kuku, megang kuku, nggak sengaja kecentuh, wah kecentuh apa tuh tadi? Kuku, wah nggak apa-apa. Karena ada orang yang was-was gitu kan. Nyentuh nggak tadi? Nyentuh, tapi apa? Kukunya doang. Apa? Karena tidak mengalirkan darah. Makanya rambut, kuku, gigi nggak bisa dibilang bangkai, ya, nggak bisa dibilang bangkai, dia suci. Kita nih ada rambut najis kagak. Walaupun rambutnya orang head juga sama. Misalkan rambutnya rontok, itu ada yang bilang dicuci karena dia dalam keadaan tidak suci, enggak. Jadi adapun dicuci itu sunnah aja. Tapi kuku kalau dicopot ya udah, dia bukan bangkai karena dia nggak mengalirkan darah. Sunnah tanah. Tapi kalau nggak dikubur ya nggak apa-apa. Ini kalau kita cukur tuh zaman Nabi sunnahnya dikubur di tanah. Tujuannya sebenarnya sosial juga, cinta alam sebenarnya, biar nggak gampang, biar nggak ngambrak terus kuku sama gigi sama rambut. Sunnahnya dikubur. Yaqul Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani wa min zarifi ma yuhka an ummi Syafi'i min al-hazqi, dan
dari keindahan min zarif, keindahan, dan dari keindahan apa yang dihikayatkan, mayuhka, apa yang diceritakan, an ummi Syafi'i, tentang ibu Imam Syafi'i, anil hazki, daripada kesucian beliau, zakiyah, bukan kesucian apa tadi, zakiyah itu, daripada harumnya nama beliau, annaha syahidat, bahwasanya beliau itu, ibunya Imam Syafi'i itu menyaksikan, syahidat, inda qadi Makkah, ketika di depan, di hadapan qadi Mekah. Qadi itu hakim, pemutus perkara. Hiya wa ukhra ma'a rajulin, dia, ibunya Imam Syafi'i, wa ukhra ma'a rajulin, dan yang lain ma'a rajulin, beserta rajul, seorang laki-laki. Jadi dia dan satu lagi perempuan dan satu lagi orang laki-laki, 3 orang berarti. Ibunya Imam Syafi'i, satu lagi perempuan, satu lagi seorang laki-laki. Fa'arada al-qadi ay yufarriqa bainal mar'atain. Kemudian Imam Al-Qadi tadi itu, Qadi Mekah, hendak memisahkan antara 2 perempuan, yufarriqa, membedakan. Jadi kan tadi ceritanya ibunya Imam Syafi'i sama 1 perempuan sama 1 laki-laki. Kemudian dibandingin, maksudnya dibandingin. Faqalat lahu ummu Syafi'i, maka berkatalah ibunya Imam Syafi'i. Maka berkatalah ibundanya Imam Syafi'i. Ini yang dimaksud memisahkan ini bukan memisahkan jarak, bukan, tapi maksudnya membedakan pembagian ibunya Imam Syafi'i itu lebih gede dari bagian ibunya orang lain. Jadi katakanlah ada ginilah, ada santunan, gampangnya gitu. Jadi ibunya Imam Syafi'i ini karena dilihat anaknya istimewa, ibunya Imam Syafi'i dapat bagian agak gede gitu. Dapat bagian agak gede. Mau dikasih agak gedean dikit. Aqalat lahu ummu Syafi'i, maka berkata ibunya Imam Syafi'i kepada qadi tadi, lahu, laisa laka dzalik, kamu enggak boleh begitu. Enggak boleh, enggak adil, enggak boleh beda-bedain dong kalau bagi-bagi. Padahal dia mau dikasih gedean. Kalau kita mah bagus. Lianna Allah Subhanahu wa taala yaqul, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, illa ihdahuma fatudzakkira ihdahuma al-ukhra. Antazilla ihdahuma, hendaklah kamu, tazilla. Ini ayat tentang apa nih? 282. Belum saya baca. Maksudnya kamu membiarkan yang satu dan kamu mengambil yang lain. Ihdahumal ukhra. Di antara keduanya itu. Jadi kamu membiarkan yang satu, menelantarkan yang satu, sementara kamu tuzakkira ihdahumal ukhra, sementara kamu memperhatikan yang satu. Jadi jangan pilih-pilih. Faraja al-qadi laha fi dzalik, maka raja'a, maka menarik keputusannya al-qadi, yaitu si qadi tadi, si hakim, laha, bagi gara-gara omongan itu ibu, fi dzalika, dalam hal ini, dalam hal pembagian. Wa hadza far'un gharibun, ini adalah bagian atau cerita yang gharib, yang untuk cara berpikir yang langka. Far'un itu cabang. Ini adalah cara berpikir yang langka. Wastinbatun qawiyyun, dan ketetapan hati yang mantap, yang kuat. Itu ibunda Imam Syafi'i. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Rabbil alamin arrahman iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Adh-dhalin amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah alamin. Besok kita nerusin Imam Syafi'i dan tanggal lahir Imam Syafi'i. Iya, habis lebaran malam Kamis.